Halo, nama gue Syafiq Marus, and say hi for me. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngirim ceritanya ke gue melalui email. Terima kasih udah beraniin cerita, dan semoga semua cerita yang kalian kirim itu bisa gue upload di YouTube. Ya, gue dapetin satu cerita nih yang katanya dia mau komitmen. Ya, walaupun dia saat ini mengejar cinta sahabatnya katanya. Ya udahlah. Enggak, ya udah sih. Kok gue jadi pasrah ya? Ya gini deh, dengerin ceritanya dulu. Kalau ada yang sependapat atau yang punya opini yang lain dari kesimpulan dari cerita ini, bisa ditulis di komen. Nanti kita bincang-bincangin tuh di komen. Jangan lupa like, subscribe, and share. Waduh, udah malam kok makin semangat. Apakah aku manusia nocturnal? Udah skip. Mulai. Teruntuk pria yang saat ini hadir di hidupku. Maaf, aku belum bisa membuka hatiku. Maaf, aku belum bisa menjawab atas rasamu itu. Aku masih bergelut dengan masa laluku. Bagiku ini berat. Memang, orang bilang move on itu gampang. Tapi bagi aku enggak. Sesibuk apapun yang aku lakuin biar bisa cepat move on, tetap aja selalu kepikiran tentang dia. Maaf. Sebelumnya gak bermaksud buat nyakitin, dan gak bermaksud aku yang bodoh ini gak mau bangkit. Bukan sama sekali seperti itu. Ini hanya tentang aku komitmen pada diriku sendiri. Aku berkomitmen untuk menjaga hati ini. Hanya buat dia, masa lalu aku. Ya, walaupun dia saat ini mengejar cinta sahabatnya. Aku pun gak pernah nyangka kalau mereka sahabatan. Hal yang buat aku benar-benar terpuruk hari dimana dia jelasin semuanya, yang aku down banget. Dan sampai sekarang pun aku gak akan pernah bisa dilupain. Kalian suka benci gak sih sama pikiran kalian sendiri? Kenapa harus sulit melupakan? Kenapa begitu sulit harus melepas? Aku tahu, mungkin ini cara sang pembolak-balik hati agar kita sadar bahwa ada yang lebih baik dari semua ini. Rasanya berat banget buat lupain semuanya. Aku rindu segalanya. Ingin kamu hadir sebentar saja buat dengerin cerita aku. Iya, kamu, bintangku. Banyak yang hadir di hidupku. Tapi aku gak bisa ngerasa bahagia sama mereka yang hadir saat ini. Entah kenapa kalau kamu gampang banget nyaman sama yang lain, sedangkan aku sulitnya setengah mati. Aku harus gimana? Harus benar-benar ikhlas. Udah aku coba, tapi tetap aja semua di pikiran aku itu cuma diri kamu. Saat aku bersama dengan pria yang hadir di hidupku sekarang pun, pikiranku tentang kamu lagi. Bahkan gak pernah habis.
Aku juga selalu nanya sama diri aku, apa ada rindu sedikit tentang kita di dalam diri kamu? Kayaknya mustahil ya. Bahkan saat chat terakhir kita, kamu nyuruh aku buat gak usah ngabarin kamu kalau gak penting. Apa ini cara kamu biar aku gak berharap? Lantas bagaimana dengan kamu yang menyuruhku untuk kita berteman baik saja? Baiknya aku memblokir semua tentangmu. Aku berusaha menahan diri untuk tidak membukanya. Walaupun hari-hari ini yang aku rasakan tentang rindu. Aku rindu malam kita, aku rindu malamku tentang suara-suaramu. Rindu nyanyian-nyanyian malammu, marahnya kamu, dan semuanya aku rindu. Harapku hanya ingin bertemu. Itu saja. Selamat malam bintangku, dari aku yang pernah menjadi bulanmu. Wow. Singkat, cuman gitu ke hati, serius. Aduh, kebaperan. Jatuhnya kayak kamu tuh bukan apa ya, bukan mati rasa sih. Kamu cuman ngestak di satu fase yang diri kamu tuh belum capek gitu. Kenapa gue bisa berani bilang belum capek? Ya karena ketika kamu capek ya ikhlas, lepas, relain itu bakalan jalan sekaligus loh. Ya gak sih? Kayak kita tuh capek dalam sesuatu hal, kita bakal bilang, ya udahlah, mau gimana lagi. Nah itu kayak ya emang kalau dibilang pasrah enggak, cuman kayak berserah aja. Ya udah, gua enggak mau lagi musik-musik apa-apa. Gue mau istirahat gitu, gue pengen tenang. Dan akhirnya emang tenang. Ya awal-awalnya emang terpaksa gitu, tapi makin terpaksa makin kepaksa, dan maksa ya capek buat nyakitin diri sendiri, capek buat rinduin yang mungkin gak bakalan terjadi lagi di masa depan. Atau capek nungguin dia dan berharap kembali lagi kayak dulu. Baru aja dibahas podcast tentang kemarin yang soal soal pisah, terus balik lagi, malah pisah lagi. Dan ya balikannya tuh ya balikan, cuman malah makin memperparah hubungan. Move on itu bukan melupakan loh. Oke, gue dulu pernah mikir itu move on melupakan. Gue pernah mikir move on itu butuh orang lain juga buat ngelupain orang lain. Tapi ternyata enggak. Semakin gue berusaha buat lupain dia dengan orang lain, ternyata orang lain ini terluka karena gue. Ya gue juga berjuang ngelupain masa lalu gue, dan dia juga berjuang tambahin masa lalunya gue, terima masa lalunya gue, terima masa sekarangnya gue yang masih ingat masa lalunya gue.
Tapi kamu baik loh. Soalnya kamu berani nolak seseorang yang emang sayang sama kamu. Tapi kamu lebih sayang gitu dah sama dia. Soalnya kamu gak mau nyakitin dia. Karena ya lagi-lagi kena masa lalu kamu. Mungkin alasannya bukan itu, tapi secara gak langsung kamu ngelakuin itu juga. Tapi cowok yang ini nggak bilang selingkuh ya? Selingkuh nggak sih, katanya mau jaga komitmen tapi nggak bilang selingkuh. Enggak, dia nggak bilang selingkuh. Terus dia nanya, kalian suka benci nggak sih sama pikiran kalian sendiri? Kenapa harus sulit melupakan? Kenapa begitu sulit harus melepaskan? Ih, ngomong gue muter-muter lagi. Ya harus ngerasain capek dulu deh. Emang harus maksimal gitu. Sampai jatuhnya kamu berserah, lalu bilang ya udahlah. Ya sudah. Semuanya sudah. Tapi yang anehnya di sini, dia nyuruh kamu berteman baik. Wow, nggak segampang itu loh. Gak segampang itu menerima perubahan yang tiba-tiba dan terus kamu masih bersama seseorang yang kamu cintai tapi pisah gitu. Kayak ya emang seneng deket, cuman deketnya pakai batas. Temen lagi. Keinget apa ya? Gue gak bisa bedain F sama V. A, B, C, D, F, O, F. Keinget sama FYP nya YouTube TikTok sekarang. Soal lagu Friendzone nya dari Budi Doremi yang di cover sama Kak Feby. Ya mirip kayak gitu sih. Cuman dia juga gak ngirim video blog 5 menit dulu terus tulisan itu terus diliatin si bintangnya, enggak. Capek enggak sih? Bukan capek sih, gimana ya, kayak lo mikir nggak kayak apa nih? Mau bilang tapi kapan nih ngeluarin kata-katanya lagi. Kayak nungguin seseorang yang emang udah jelas hatinya bukan buat lo gitu, tapi lo masih nungguin buat apa? Yang udah punya rumah lain tapi kamu harap dia bisa jadi penghuni rumah kamu. Nyatanya rumah gak selamanya di tempat tinggal gitu. Kadang hanya jadi tempat singgah. Dibilang sedih ya. Iya, namanya juga hidup. Kalau emang gak bisa lagi pakai perasaan, dia bilangnya mau temenan, tapi kamu mau balikan. Tapi dianya bilang temenan, kamunya mau balikan. Kamu gak pengen move on, kamu gak mati rasa, kamu cuma pengen kamu balikan. Tapi kamu gak sadar kalau dia gak bakalan pernah balik-balik.
dia juga lagi ngejar seseorang. Ya ibaratnya kalian sama lari-lari lah. Dia ngejar orang, kamu ngejar dia. Dia lebih cepat, kamunya sakit. Karena langkahnya beda. Kayak segitiga kotak. Kayak cinta persegi gitu. Ada yang orang ngejar kamu ngejar dia, dan dia ngejar orang lain. Nggak ada ujungnya. Ya nggak ada ujungnya gitu. Punya sudut. Ya di tiap sudutnya tuh pasti sakit gitu, kan lancip. Tapi emang masih belum ada ujungnya. Sampai salah satu harus keluar dari masalah itu, baru bisa jadi segitiga. Tetap aja nggak ada ujungnya ya. Oh iya, sampai dua orang dari cinta persegi itu keluar. Akhirnya jadi garis lurus. Ya gitu. See you. Udah jam 9. Lagu Miss Baby tadi apa ya? Tidakkah cukup? Bodo amat, nggak hafal aku.